Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, para pemirsa TV NU yang dirahmati Allah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat. Nah, sahabat ini mendapatkan keunikan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sang sahabat ini ketika datang ke masjid, ya, Rasulullah selalu berkata kepada para sahabat-sahabat beliau, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Para sahabat kemudian heboh. Mereka mencari tahu siapa ini sahabat yang disebut oleh Rasulullah sebagai seorang calon ahli surga. Tiba-tiba kemudian datanglah seorang sahabat dalam keadaan berwudu, kemudian menyapa para sahabat bersama Rasulullah di tempat itu, lalu kemudian dia melaksanakan sholat. Nah, suatu waktu kemudian Rasulullah bersama para sahabat-sahabat beliau, kemudian sang Rasul mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Tiba-tiba kemudian tidak lama datang sahabat yang juga orang yang kemarin yang disebut oleh Rasulullah, sang ahli surga. Dan kemudian betul orang itu datang ke masjid dalam keadaan sudah berwudu, lalu kemudian menyapa Rasul dan para sahabat beliau, kemudian beliau melaksanakan sholat di masjid tersebut. Nah, kejadian ini sampai 3 kali. Seorang sahabat, ya, bernama Abdullah bin Mas'ud kemudian pengen tahu siapa sih sahabat ini, kok Nabi mengatakan bahwa orang ini ahli surga, bahwa sang orang ini calon penghuni surga. Ya, kita tahu kalau orang disebutkan sebagai orang yang akan menjadi ahli surga, calon penghuni surga, berarti dia punya keistimewaan tersendiri. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini kemudian mau menyelidiki. Kalau orang ini disebut oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga, sang ahli surga, maka dia pasti punya keunikan, punya keistimewaan. Boleh jadi amaliyanya, boleh jadi sikapnya, boleh jadi apapun yang menjadi kemelekatan dirinya dan itu menjadi keistimewaan di diri orang tersebut. Maka pada suatu ketika, pada satu waktu, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini kemudian mendatangi orang tersebut. Nah, diajaklah kemudian bicara, wahai saudaraku, boleh tidak aku malam hari ini bertandang ke rumahmu? Dan kalau engkau berkenan, aku ingin menginap semalam 2 malam di rumahmu. Wah, karena sahabat utama Rasulullah yang ingin menginap di rumah tersebut, nah sahabat ini senangnya luar biasa. Ayo kalau mau main di rumah saya, kalau menginap juga boleh. Wah, maka kemudian mereka berdua datang ke rumah sang sahabat tadi, lalu Abdullah bin Mas'ud memperhatikan amalan apa yang dilakukan oleh sang sahabat ini. Ya, di rumah diperhatikan, ternyata tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan amalan apapun. Sholat malamnya juga tidak terlalu kuat, biasa saja. Tilawatul Qur'annya juga tidak sehebat sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sepanjang malam ketika waktu tidur, sahabat ini tidur. Ketika menjelang subuh, dia bangun, kemudian ngambil wudhu, lalu melaksanakan sholat sebentar, lalu kemudian bergegas menuju ke masjid untuk sholat jamaah. Sepanjang malam itu juga, Abdullah bin Mas'ud tidak melihat sang sahabat ini membaca Al-Quran yang biasa dikerjakan oleh sahabat-sahabat yang lain yang menjadi para qurra, para hufat Al-Quran. Nah, bagaimana bisa seorang sahabat tidak ada amalan khususnya, tidak kuat-kuat amat dalam ibadah riyadhahnya, tapi disebut Rasulullah sebagai sang ahli surga, calon penghuni surga. Maka kemudian dengan rasa ingin tahu, sang sahabat Abdullah bin Mas'ud ini menghampiri sahabat tadi. Wahai saudaraku, sebetulnya ada yang ingin aku sampaikan. Oh, apa yang ingin kau sampaikan wahai saudara? Kata sahabat tadi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, begini, aku sebetulnya penasaran karena
setiap Rasulullah berjumpa dengan kami para sahabat-sahabat beliau, beliau mengatakan akan datang sang ahli surga. Satu waktu kemudian Rasulullah juga mengatakan akan datang calon penghuni surga. Dan setiap yang disebutkan ahli surga, calon penghuni surga, yang datang adalah engkau. Nah, pastilah engkau punya amalan, pastilah engkau punya riyadhah, pastilah engkau punya kekhususan dalam ibadahmu, sehingga engkau menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Ayolah saudaraku, sampaikan kepadaku, amalan apa, keistimewaan apa yang engkau lakukan sehingga engkau disebut oleh Rasulullah sang calon penghuni surga. Sahabat tadi kemudian menggeleng. Aduh, sebetulnya malu aku mengatakannya, wahai saudaraku. Karena aku tidak punya amalan khusus. Seperti engkau lihat, engkau ketahui, engkau perhatikan. Aku tidak terlalu kuat untuk ibadah malam. Karena pagi harinya aku harus bekerja untuk mencari rezeki untuk anak dan istriku. Ya, aku juga tidak pandai dan juga tidak banyak membaca Al-Quran. Karena waktuku, aku gunakan untuk aktivitas lain. Aku tidak banyak waktu untuk duduk, kemudian membaca Al-Quran, ya, menggemakan tilawah, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Aku tidak punya banyak kesempatan seperti itu. Kadang aku juga iri sama saudara-saudaraku yang lain, para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang begitu hebat dalam riyadhah dan ibadah mereka. Tetapi begini, kata sahabat tadi, ada satu yang selalu aku istiqomahkan. Aku selalu jaga hal ini. Aku kuatkan sehebat-hebatnya supaya aku selalu menggenggam dalam melakukan hal ini. Wah, boleh jadi ini nih. Dalam hati Abdullah bin Mas'ud, barangkali ini nih amalannya. Ayo saudaraku, apa yang ingin kau katakan? Engkau senang sedekah, engkau senang berderma, engkau senang berbagi kepada orang lainnya? Oh tidak, bukan itu. Lalu apa? Begini, yang selalu aku istiqomahkan, yang selalu aku ingin lakukan sepanjang hidupku adalah aku berusaha untuk tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dan aku berusaha supaya orang lain tidak menyakiti aku. Perhatikan ya, sahabat semuanya. Apa yang dikatakan oleh sahabat tadi, bahwa aku sepanjang waktuku, sepanjang hidupku berusaha supaya tidak menyakiti hati orang lain dan berusaha sekuat-kuatnya untuk supaya orang lain tidak menyakiti aku. Masya Allah, ternyata amalan untuk masuk surga itu tidak kemudian sesuatu yang besar, yang hebat, sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang sederhana, itu boleh jadi menjadi jalan untuk kita masuk surga selama bisa kita istiqomahkan. Tidak menyakiti hati orang lain, artinya apa? Kita menjaga lisan, kita menjaga pendengaran, kita menjaga penglihatan, menjaga diri kita dalam interaksi sosial kita, kita menghargai sesama kita. Kita menghargai orang lain. Supaya apa? Setiap kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang menyenangkan orang lain, bukan kata yang menyakiti hati mereka. Begitu juga kita selalu berusaha sekuat-kuatnya supaya orang lain tidak dendam kepada kita. Jangan sampai perilaku kita, perbuatan kita menyebabkan orang lain kemudian berbalik menyakiti diri kita. Nah, ini adalah amalan mudah-mudahan selama bulan suci ini bisa kita laksanakan. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, berkata kepada para sahabat beliau, unsur akhaka dzalim wal mazlum. Tolonglah, bantulah saudaramu yang dia melakukan kezaliman dan dia yang dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu cara bagaimana menolong orang yang terzalimi. Kami tahu bagaimana membantu saudara kami yang disakiti, yang dianiaya. Tapi bagaimana cara menolong saudara kami yang dia melakukan kezaliman? Kata Nabi SAW, cegahlah dia melakukan kezaliman. Bantulah dia dengan supaya dia tidak melakukan aniaya kepada manusia lainnya. Subhanallah.
Mudah-mudahan ini menjadi iktibar kita, menjadi refleksi diri kita. Marilah kita menjadi manusia yang fitri di akhir Ramadan nanti dengan menghebatkan, mensucikan, dan membersihkan diri kita dan seluruh aspek dalam kehidupan kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.